Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar semuanya? Semoga selalu tetap sehat dan tetap jaga diri dan keluarga. Karena ya seperti kita ketahui semua bahwa Indonesia atau Malang khususnya termasuk zona merah dalam penyebaran virus corona, sehingga kampus Polinema juga kena dampaknya ya. Patuhi segala peraturan atau protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah agar penyebaran virus corona ini bisa bisa diputus. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait materi PLTU ya, Coal Fired Power Plant. Nah, materi ini sudah ada di LMS e-learningnya Polinema. Kalian bisa download file presentasi ini. Kalau kita bicara terkait coal fire power plant, kita akan membahas 5 hal atau 5 sistem komponen sistem yang paling utama, yaitu yang pertama adalah fuel system. Fuel system ini termasuk coal handling ya. Terus yang kedua adalah water system, yang ketiga adalah steam system, yang keempat electrical system, dan yang terakhir adalah exhaust system. Kalau kita lihat secara global, suatu pembangkit listrik tenaga uap atau dalam hal ini batu bara, kalau kita lihat di sini sistemnya sangat kompleks, jauh lebih kompleks daripada kalau kita pelajari di PLTA ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada paling tidak 30 komponen utama, dimulai dari unloader di sisi gambar sebelah kiri sendiri ya, dari kapal tongkang batubara itu sampai ke cooling tower. Ini nanti kita akan bahas satu persatu apa fungsi dan perannya dalam operasi sistem pembangkitan tenaga listrik berbasis batu bara. Baik, pembahasan kita awali dengan coal handling ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini adalah gambar batu bara, bongkahan batu bara. Jadi kualitas dari batu bara ini juga menentukan efisiensi dari suatu pembangkit listrik tenaga uap ya. Jadi dari batu bara ini kita nanti akan bakar. Dari proses pembakaran batu bara ini ada proses perubahan energi dari energi kimia, kemudian dari energi kimia itu proses pembakaran energi kimia akan dihasilkan panas yang dihasilkan akan digunakan untuk mendidihkan air, kemudian dengan suhu yang sangat panas air tadi akan berubah menjadi suatu uap. Nah, dapat dilihat dari gambar sini bahwa coal handling dimulai dari proses pengiriman batu bara dari sumber coal reserve atau tambang batu bara diangkut melalui dengan suatu kapal besar ya, seperti yang kita lihat di gambar sebelah kiri. Kemudian dari kapal tongkang itu batu bara di-unload dari kapal dan kemudian kita menggunakan stacker untuk mengambil batu bara ke atas ke yang namanya coal yard. Kemudian batu bara itu akan kita simpan, yang jumlahnya berton-ton, beribu-ribu ton batu bara itu akan kita simpan, yang jangka waktu penyimpanannya bisa mencapai
3 sampai 4 bulan. Jadi untuk persediaan batu bara itu harus available atau harus tersedia selama paling tidak 3 sampai 4 bulan. Repot nanti kalau misalkan hanya tersedia cuma 1 bulan, nanti proses pembangkitan energi nanti akan terganggu, karena kadang kita tidak bisa memprediksi apakah batu bara itu akan tetap lancar pengirimannya, sehingga harus kita simpan batu bara itu dan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 3 atau 4 bulan. Jadi itu proses awalnya ya. Jadi disimpan di dalam coal yard. Kemudian dari coal yard kita kirim batu bara itu ke silo. Di silo ya, silo itu semacam tower untuk penyimpanan batu bara. Dan dari silo tadi batu bara akan dikirim ke pulverizer. Jadi dari pulverizer nanti kita akan menghaluskan batu bara itu agar berbentuk seperti powder, seperti bedak gitu ya, seperti debu-debu halus batu bara. Di dalam pulverizer itu, karena kemungkinan masih ada konten air, maka kita harus mengeringkan batu bara itu dengan apa? Dengan menggunakan forced draft fan. Jadi kita menghilangkan konten air dari suatu batu bara itu, dari batu bara, dengan menggunakan kipas draft fan. Jadi biasanya kalau orang lapangan menyebut forced draft fan. Selain itu, tidak cukup hanya dengan menggunakan kipas atau draft fan aja, maka harus ada yang namanya preheater. Ini cukup panas juga, jadi untuk menghilangkan konten air juga ada semacam preheater atau pemanas. Jadi gambar layout dari pulverizer bentuknya seperti yang ada di layar itu ya. Jadi ini besar sekali. Jadi di sini banyak terlibat sistem-sistem mekanik dan chemical ya. Nah kemudian bubuk-bubuk halus atau debu halus batu bara itu kemudian di sebul bahasa Jawanya itu ya, disebul secara pneumatik dari pulverizer menuju ke boiler ya. Jadi ditiup lah ini ya, ditiup secara pneumatik ya, dari pulverizer menuju ke boiler. Bisa kalian lihat di gambar itu ya. Kita akan mulai membakar atau menyalakan batu bara itu, sehingga kita bisa melakukan proses pembakaran. Untuk melakukan penyalaan awal, kita bisa menggunakan minyak, atau juga kita bisa menggunakan natural gas. Biasanya yang digunakan adalah gas metan atau methane gas. Tentu bergantung pada desain dari boiler yang digunakan. Jadi itu sekilas terkait fuel system ya. Jadi bagaimana kita menghasilkan panas dari proses pembakaran dari suatu batu bara, dimulai dari coal handling dari tongkang, kapal tongkang, terus kemudian ada stacker, dari stacker nanti ada, tadi belum cerita terkait conveyor ya. Jadi nanti ada sistem conveyor, jadi diangkut atau di feed batu bara itu menuju
menuju ke Goliath, dari Goliath terus diarahkan ke silo, dari silo supaya batu baranya berbentuk halus, kemudian diarahkan ke pulverizer. Ya, gambar di layar ini adalah menunjukkan gambar boiler ya. Jadi secara konstruksi kalau di lapangan boiler ini sangat besar hingga mencapai ketinggian 40 meter, 50 atau mungkin juga 60 meter. Pada kebanyakan aplikasi boiler yang digunakan adalah tipe water tube boiler. Kenapa kita gunakan water tube boiler ini? Karena kita membutuhkan steam atau uap yang bertekanan sangat tinggi untuk memutar turbin, sehingga disinilah alasan kenapa kita menggunakan water tube boiler. Nah, untuk membangkitkan uap yang bertekanan tentu kita menggunakan air ya. Air yang seperti apa? Tentu nggak bisa air yang langsung kita ambil dari sungai, dari danau, atau mungkin bahkan dari air laut. Nggak bisa langsung kita arahkan ke boiler karena masih banyak kandungan mineral dan konten-konten gas yang bisa menyebabkan korosi, sehingga kita harus melakukan treatment dulu terhadap air itu. Jadi pertama air make up water ya, itu diarahkan ke yang namanya deaerator. Untuk apa deaerator itu? Deaerator ini fungsinya adalah untuk melakukan treatment terhadap air agar konten-konten seperti oksigen, seperti karbon dioksida, dan bahan-bahan konduktif yang lain itu bisa diminimalisir. Jadi treatmentnya bisa secara kimia dan bisa secara mekanik. Kalau di kasus di PLTU yang ada di Indonesia, air itu yang digunakan biasanya berasal dari air laut. Air laut itu tentu konten mineralnya sangat banyak sekali, sehingga kita harus melakukan treatment terhadap air itu. Banyak teknologi treatment air yang digunakan, contohnya adalah misalkan yang namanya reverse osmosis. Jadi nanti kalian bisa cari teknologi reverse osmosis ya di literatur. Jadi reverse osmosis itu adalah teknologi untuk melakukan treatment air agar sebisa mungkin konten-konten mineral yang tidak dibutuhkan itu bisa terfilter ya. Jadi air ini harus memenuhi standar-standar tertentu yang telah ditetapkan. Kalau kita langsung ambil air apa adanya itu nggak bisa, karena kita akan mendapatkan banyak problem di boiler nantinya, misalkan crack dan seterusnya ya. Kemudian sebelum air diarahkan ke deaerator, water itu sebenarnya atau air itu sebenarnya difilter terlebih dahulu untuk mengambil atau menghilangkan partikel-partikel ya, seperti sampah-sampah kecil atau apalah yang ada di laut itu. Jadi air dipompa menggunakan alat atau komponen yang namanya boiler feed water pump. Jadi di sini menggunakan pompa ya. Pompa boiler feed water pump ini biasanya menggunakan multi-stage centrifugal pump. Jadi ada beberapa pompa sentrifuga dan kita akan menaikkan tekanan dari air itu menggunakan pompa ini. Jadi pompa ini akan menaikkan tekanan air hingga mencapai 200 bar. Tekanannya sangat tinggi sekali. Dan kemudian air akan dipompa menuju komponen yang namanya economizer ya. Untuk apa economizer itu? Yaitu untuk melakukan pemanasan awal
pemanasan mula dari air sebelum kita mengirimkan air itu menuju ke water to boiler. Jadi itu ya economizer. Ya, economizer ya. Jadi economizer ini digunakan untuk pemanasan mula atau pemanasan awal atau preheating dari air sebelum kita kirimkan air itu menuju ke water to boiler. Jadi kita nggak bisa langsung mengirimkan air yang kondisi suhunya dingin langsung menuju ke boiler. Kenapa seperti itu? Karena kita akan mendapatkan termasuk ya, jadi pipanya itu bisa mengalami kerusakan atau crack atau termasuk. Kemudian air tadi dikirimkan ke furnace dan kemudian air itu diarahkan ke boiler walls. Ya, furnace walls kenapa disebut walls? Karena pipa-pipa di sekitar furnace itu membentuk suatu luasan area yang persegi. Hal ini memiliki arti bahwa kita bisa mendapatkan banyak heat transfer melalui mekanisme radiasi ya terhadap furnace walls tersebut. Kemudian heat yang diserap oleh air tadi karena suhunya yang sangat panas, maka air tadi dapat berubah menjadi uap. Kalau kita klasifikasikan uap, itu uap dibagi menjadi 3 ya. Kalau untuk kasus PLTU ini, yang pertama adalah wet steam, dry steam, or superheated steam. Ya, uap itu sifatnya colorless and odorless. Jadi tidak berwarna dan odorless itu tidak berbau. Kemudian uap di sini mencapai steam drum. Nanti ada komponen yang namanya steam drum, itu bisa kalian lihat di gambar itu ya. Di situ ada steam drum. Di mana di steam drum itu lokasinya berada di bagian atas dari boiler. Tapi di sini sifat dari steamnya itu belum kering-kering amat ya. Jadi masih ada sedikit partikel moisture dalam steam. Jadi ada partikel air lah ya. Kemudian di dalam steam drum ini kita akan memisahkan kandungan-kandungan air ya, itu dari steam. Kenapa seperti itu? Karena supaya efisiensinya lebih tinggi, konten-konten airnya itu harus dihilangkan. Nah, di sini fungsi dari steam drum adalah itu tadi ya. Kemudian kita lanjut ke superheater. Nah, ini judulnya keliru ya. Ini sebenarnya judulnya adalah superheater. Steam tadi kemudian kita akan kirimkan menuju ke yang komponen yang namanya superheater. Di mana di superheater ini kita akan melakukan pemanasan lebih lanjut dari uap tadi. Jadi suhunya akan sangat tinggi. Karena suhunya sangat tinggi dan naik dari yang sebelumnya, maka terjadi penurunan tekanan. Setelah itu kemudian kita akan arahkan steam tadi dari superheater menuju ke komponen yang namanya high pressure turbine atau biasa disingkat dengan HP turbine. Ini gambarnya yang ada di turbin yang paling kiri itu adalah HP turbine. Nah, uapnya tadi kan suhunya naik ya. Karena suhunya naik tinggi, maka tekanannya juga akan mengalami penurunan. Walaupun tekanannya turun, tapi tekanannya ini masih sangat tinggi. Sehingga ketika uap bertekanan tinggi tadi melewati HP turbine atau turbin tekanan tinggi, maka hal ini akan menyebabkan poros dari turbin itu berputar. Jadi di sini kita telah mengambil ya dari
proses perubahan energi dari energi kimia, yaitu dari fuel atau batu bara diubah menjadi panas, dan dari panas itu kita memanaskan air sehingga air berubah menjadi uap. Nah, uapnya ini bertekanan yang sangat tinggi, kemudian diarahkan ke turbin. Jadi dalam hal ini kita sudah mengkonversi panas menjadi energi mekanik. Dalam hal ini adalah energi kinetik. Nah, kemudian uap yang keluar dari HP turbine itu kemudian diarahkan kembali menuju ke boiler untuk dipanaskan ulang, sehingga kita dapat mengirimkannya kembali. Uap yang di reheat tadi, dipanaskan ulang lagi tadi, itu menuju ke intermediate pressure turbine. Jadi digunakan lagi karena suhunya masih sangat tinggi, ya, suhu yang sangat tinggi tadi, tapi masih kurang cukup sehingga perlu di reheat lagi, yaitu melalui reheater. Nah, kemudian diarahkan ke intermediate pressure turbine. Itu letaknya sebelah kanannya HP turbine. Hal ini dilakukan adalah utamanya untuk meningkatkan efisiensi, ya. Jadi uap yang panas tadi tidak dibuang begitu saja, tapi di reheat lagi, kemudian digunakan ulang untuk disuplaikan menuju ke intermediate turbine. Jadi di sini tadi kita sudah bahas HP turbine dan IP turbine. Kemudian steam yang keluar dari intermediate turbine tadi itu kemudian diarahkan menuju ke low pressure turbine, yang jumlahnya di sini low pressure turbine itu jumlahnya ada 2, yaitu sebelah kanannya intermediate turbine. Jadi berjenjang, ya. Jadi steamnya itu pertama dilewatkan melalui HP turbine, kemudian keluar dipanaskan ulang di reheater, dari reheater diarahkan steamnya menuju ke intermediate pressure turbine, keluar dari intermediate pressure turbine, kemudian steamnya diarahkan menuju ke low pressure turbine. Nah, kemudian uap keluar dari low pressure turbine. Nah, di sini uap yang sudah keluar dari low pressure turbine itu suhunya turun, ya, turun jauh dibandingkan dengan ketika uap itu masuk ke HP turbine atau high pressure turbine. Karena suhunya turun, maka uap-uap itu akan mengalami kondensasi. Jadi uap yang awalnya itu sangat kering itu mengalami kondensasi, berubah menjadi titik-titik air atau air lah, ya. Nah, kemudian dipompa kembali ke deaerator. Nah, tadi kita sudah membahas, ya, deaerator itu apa. Dan kemudian dari deaerator itu dipompa kembali menuju ke boiler lagi, water to boiler. Jadi airnya bersirkulasi, ya, air yang tadi diambil dari make up water, dari sungai atau dari laut, air laut, ya, itu digunakan lagi, jadi bersirkulasi airnya. Nah, itulah yang kita bahas tadi adalah siklus kerja dari air dan uap, ya. Nah, di sini mungkin kalian ingin tahu, ya, bagaimana cara kita menurunkan suhu dari steam tadi sehingga berubah menjadi air kembali. Nah, disinilah peran dari komponen yang namanya cooling tower. Bisa kalian lihat di gambar itu, ya. Itu adalah diagram skematis dari suatu cooling tower.
Jadi cooling tower di sini fungsinya adalah untuk mendinginkan kembali steam tadi, ya. Nah, prinsip dalam pendinginan steam ini itu biasanya yang digunakan adalah menggunakan prinsip natural draft cooling tower. Jadi proses pendinginannya berjalan atau berlangsung secara natural. Jadi cooling tower ini sebenarnya adalah semacam reservoir atau tempat penyimpan air. Nah, airnya ini biasanya di bawah ya, di bawah tanah. Dan air yang di bawah tanah itu tadi kemudian dipompa atau disedot ya dengan pompa, dan kemudian diarahkan ke kondenser. Jadi air yang ada di bawah dari cooling tower tadi dipompa menuju ke kondenser. Kondenser itu terjadi proses pembinaan panas, ya, proses pembinaan panas. Ya, makanya dia disebut heat exchanger. Nah, di dalam cooling tower ini kita melepaskan panas ke atmosfer. Jadi panas, steam yang panas tadi itu dilepas ke atmosfer, sehingga ketika kalian lihat cooling tower itu tampak semacam asap gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di pembangkit, kalau ada tower yang besar, tapi nggak begitu tinggi ya, tower yang besar, towernya itu ada asap, semacam asap gitu. Itu salah satunya adalah heat yang di-reject ke atmosfer. Dan air yang telah didinginkan yang di cooling tower tadi itu kemudian jatuh ke bawah, yaitu di reservoir tadi. Dan kemudian ya, seperti yang saya jelaskan tadi, air yang ada di reservoir yang di bawah tadi kemudian dipompa menuju ke kondenser, gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita bahas air system ya, atau sistem udara. Jadi ada dua kategori sistem udara, yaitu yang pertama primary air system dan yang kedua adalah secondary air system. Nah, di sini kalian bisa lihat perbedaannya di gambar itu ya, ada primary air fan, ada secondary air fan. Kalau primary air fan, udara yang primer itu berlokasi di pulverizer. Sedangkan kalau secondary air fan atau secondary air system itu adalah udara yang akan masuk menuju ke boiler, dilewatkan dulu ke preheater atau pemanasan mula. Perbedaan dari keduanya di sini adalah bahwa untuk sistem udara primer atau primary air system itu diarahkan atau dimasukkan ke sistem sebelum terjadi proses combustion atau proses pembakaran. Jadi di sini untuk primary air system itu sebenarnya adalah mengendalikan rate ya dari proses pembakaran. Jika kita menambah tambahan fuel, berarti tentu kita membutuhkan tambahan udara, gitu ya. Nah, sekarang kalau secondary air system, di sini fungsi utama dari secondary air system adalah mengendalikan seberapa efisien dari proses pembakaran terjadi. Jadi itu ya bedanya. Jadi kalau secondary air system itu mengendalikan efisiensi proses pembakaran. Nah, untuk mengetahui seberapa efisien, sebenarnya kita bisa mengambil sampel atau contoh exhaust gas atau gas buang. Jadi kita bisa mengambil sampel data oksigen, karbon dioksida maupun karbon monoksida. Ya, dari situ nanti kita bisa menentukan apakah sistem membutuhkan tambahan udara ataukah tidak.
Nah, dari sampel tadi, jika hasil dari sampel mengindikasikan bahwa jumlah oksigennya itu banyak, berarti kita telah menambahkan udara berlebih, atau mungkin barangkali jumlah bahan bakarnya yang kurang. Sedangkan misalkan kalau level CO-nya mengindikasikan bahwa CO-nya itu berlebih, hal ini berarti bahwa kita telah menambahkan jumlah fuel yang terlalu banyak, atau barangkali jumlah udaranya tidak cukup, sehingga sebenarnya kita butuh tambahan udara. Nah, di sini di layar ini kalian bisa lihat perbandingan antara primary air system dengan secondary air system. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan, gitu ya. Jadi itu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Keep safe and health, jadi jaga diri masing-masing, jaga keluarga agar tetap sehat, gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.